Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Jainal Arifin, Sarjana Pendidikan dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Ini adalah foto keluarga saya di depan rumah saya. Ini saya, ini istri saya, anak pertama saya, anak kedua, anak ketiga, dan ini adalah Kak Acun, motivator dari Mata Hati. Nah, kalau ditanya alamat saya di daratan ada di mana? Alamat saya di darat dari Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Kalau ditanya alamat saya di dunia maya, ini Facebook saya, Nanang Arifin, dan ini adalah WhatsApp saya, 085 6495 73416. Di mana saya studi? Nah, studi saya ada di sini ketika SMA. Kalau sekarang namanya Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Kalau zaman saya tahun 97 namanya Madrasah Aliyah Negeri Kodia Blitar. Ini adalah foto saya dengan teman-teman di kelas 3 UPA 2 dengan wali kelasnya Bapak almarhum Bapak Komari Guru Fisika ketika kami dan teman-teman dinyatakan lulus dari Man Kodia Blitar. Ini tahun 1997. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di Man Kodia Blitar tahun 1997, saya menyelesaikan melanjutkan pendidikan di Universitas Jember. Ini kampus saya. Nah, ini adalah foto saya di laboratorium biologi. Saya dulu mengambil jurusan pendidikan biologi. Di sini Bapak akan mengajar mata pelajaran prakarya kewirausahaan. Nah, berdagang, berwirausaha dengan berdagang, menjual barang-barang bisa mendatangkan uang. Kan Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Ada hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Mu'az bin Hambal bahwa hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Ada juga hadis, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah berdagang. Nah, ini motivasi berdagang. Ada sebuah riwayat dari Rafi bin Khalid. Ia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur." Ingat, junjungan kita, anutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai pedagang. Pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia, itu juga seorang pedagang, yaitu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga mendirikan pesantren. Jika ada santrinya tidak punya uang untuk membayar biaya hidup, maka tetap dibolehkan menuntut ilmu di pesantrennya Tebu Ireng. Beliau seorang petani, ya, punya tanah yang luas, ditanami tanaman padi dan dijual. Itu dia berdagang dengan bertani, menjual padi-padi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang basisnya di perkotaan. Dia seorang pedagang kain. Sehingga motonya, hidupilah Muhammadiyah, tidak hidup dari Muhammadiyah. Karena dia berdagang, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan organisasinya. Bahkan dia mendirikan sekolah yang murid-muridnya digratiskan. Dari mana biayanya? Bukan dari negara, tapi dari hasil berdagang kain.
Nah, kalau kita tanya, pedagang pengusaha muslim yang terkaya di Indonesia itu siapa? Muslim. Ya. Ini yang terkaya. Bapak Khairil Tanjung pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Punya Trans TV. Ini paling kaya. Disusul Abu Rizal Bakri, Aksa Mahmud, Erick Thohir, Beni Subianto, Sandiaga Uno, Yusuf Kala, Utama Mandala Putra. Nah, ini 10 muslim terkaya. 10 muslim terkaya di Indonesia. Khairil Tanjung nomor berapa kalau dikatakan 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2021? Ternyata Khairil Tanjung itu satu-satunya pengusaha muslim yang masuk 10 orang terkaya di Indonesia. Dan mungkin satu-satunya pribumi menjadi orang 10 terkaya di Indonesia. 10 orang terkaya ini di Indonesia itu non-muslim dan non-pribumi. Tapi bukan kita musuhi. Ini menjadi koreksi bagi kita bahwa kemampuan dagang muslim itu perlu ditingkatkan. Ya. Perlu kita punya daya saing ekonomi yang tinggi. Ya. Tidak kita musuhi. Kita belajar dari mereka. Bagaimana bisa sukses. Bagaimana bisa kaya. Ya, yang muslim pun ya, dari 10 orang terkaya di Indonesia, semuanya non-muslim kecuali satu yang muslim, itu pun nomor 4, yaitu Bapak Khairil Tanjung. Kita belajar dari mereka. Nah, kalau kita lihat data pengangguran yang memprihatinkan sekali, lulusan SMK itu lulusan tertinggi yang nganggur. Disusul adalah ini dari diploma. Dari diploma yang ketiga. Ya, SMP ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Mengapa lulusan universitas itu agak yang ke-4 yang tertinggi? Atau SMK? Karena rata-rata mereka itu orientasinya bagaimana bekerja di lembaga lain. Tidak dicetak menjadi seorang wirausahawan, entrepreneur. Orientasinya mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan lulusan universitas SMK dan diploma. Karena itu perlu pembelajaran kewirausahaan agar lulusan lembaga pendidikan formal itu siap untuk mandiri, siap menciptakan lapangan kerja dengan memberikan pelajaran kewirausahaan, prakarya kewirausahaan. Nah, mata-mata pelajaran prakarya kewirausahaan sini, ini ada beberapa poin. Ada 3 nilai. Yang pertama nilai sikap. Saya ambil dari mana? Absensi di e-learning dan di YouTube. Dan kedisiplinan mengumpulkan tugas. Semua saya beri nilai A. Tapi kalau alpha tidak absen, A bisa turun menjadi B, bisa menjadi C. Tidak mengumpulkan tugas atau tidak terlambat mengumpulkan tugas, itu juga nanti akan mengurangi nilai sikap. Keterampilan. Nah, ada nilai keterampilan. Actionnya di dalam berwirausaha. Ya, untuk semester ini ada tuntutan Anda membuat produk makanan, entah itu telur asin, sempol, dan lain sebagainya. Dibuktikan ada gambar atau video dalam proses pembuatannya. Kalau baik video Anda
maka akan saya unggah di YouTube Anda. Bahkan ada video kakak kelas Anda, Mas Bagus dan kawan-kawan, itu sudah 400 lebih yang nonton. Nah, kalau ketika sudah membuat produk makanan, saya perlu laporan tertulis tentang proses pembuatannya. Ada laporannya, mulai dari alatnya apa, bahannya apa, serta cara pembuatannya. Dalam prakerja kewirausahaan, tidak cukup membuat barang, tapi buktikan bahwa kamu bisa menjual. Dibuktikan dengan foto atau video, entah itu chat WhatsApp atau foto kamu ketika memberikan barang pada pembeli. Itu nilai keterampilan, actionnya, tantangannya, itu yang saya nilai bahwa kamu berhasil menjual barang. Siti Khadijah tertarik pada Rasulullah karena melihat Rasulullah pandai berdagang. Barang Siti Khadijah yang dibawa Rasulullah pasti terjual habis, sehingga berdagang itu mengikuti Rasulullah. Lalu nilai pengetahuan saya ambil dari ulangan harian dan ujian semester. Nah, untuk materi prakarya di kelas 11 yang saya berikan adalah pertama, bab pertama ini, karakteristik wirausaha. Yang kedua, budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, pengolahan makanan. Yang keempat adalah kerajinan. Ini kerajinan. Ini usaha budidaya ikan konsumsi. Contohnya lele. Pengolahan makanan. Yang itu adalah kerajinan. Ini materi yang akan saya berikan di kelas 11. Moto, mari kita. Ya, sebelum kita akhiri, ini ada sebuah moto hidup. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.